Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Nadiroh, NIM 26, Prodi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Ya teman-teman, jadi video aku kali ini akan berisikan tentang proses konseling. Jadi nanti kita di sini akan membantu konseli untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan klien kita kali ini bernama Aziza. Dia anak yang pandai dan rajin. Tapi permasalahannya di sini adalah Aziza ini seringkali menjadi korban bullying oleh teman-temannya karena faktor ekonomi dari Aziza yang kurang mampu. Jadi teman-temannya seringkali menjauhi Aziza dan membuli Aziza. Bahkan teman-temannya ini sering sekali merendahkan Aziza. Sehingga bullying atau perundungan ini berdampak kepada Aziza. Aziza menjadi malas-malasan untuk belajar, bahkan nilainya menurun. Nah, dan juga Aziza ini memiliki pikiran-pikiran bahwa perundungan ini terjadi itu karena orang tuanya. Jadi Aziza ini seringkali berpikir bahwa kalau orang tuanya itu kaya, dia tidak mungkin akan dibully dan dijauhi oleh teman-temannya. Kenapa orang tuanya miskin? Nah, dari pikiran-pikiran negatif tersebut akhirnya membuat Aziza ini seringkali merasa sangat terganggu, sehingga dia menjadi malas-malasan untuk belajar dan juga prestasinya menurun. Dan untuk menyelesaikan permasalahan Aziza ini, saya akan menggunakan dua teknik, yaitu yang pertama, teknik kognitif restructuring, dan yang kedua, strategi kontrak perilaku. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih apa sih teknik kognitif restructuring dan juga strategi kontrak perilaku? Kamu nanya? Oke, biar kalian nggak bertanya-tanya lagi nih dan juga nggak penasaran, apa sih teknik kognitif restructuring itu? Jadi, teknik kognitif restructuring itu merupakan usaha untuk membantu peserta didik atau konseli untuk belajar mengubah pemikiran yang salah mengganti dengan pemikiran yang rasional atau positif. Jadi tadi kan Aziza itu berpikiran negatif bahwa permasalahannya itu karena orang tuanya yang kurang mampu. Nah, kita harus bisa merubah pemikiran Aziza ini menjadi yang benar, yaitu bukan kesalahan orang tuanya. Jadi kita kan bagaimanapun permasalahan kita harus selalu berpikir positif. Kita tidak boleh menyalahkan orang tua kita. Dan yang kedua yaitu strategi kontrak perilaku. Jadi strategi kontrak perilaku ini merupakan persetujuan antara konselor dengan konseli. Jadi nanti konseli akan diberikan kontrak yang berisikan perubahan-perubahan perilaku apa aja yang sudah dia lakukan, dan kemudian konseli harus menyetorkan kepada konselor setiap mau melaksanakan proses layanan konseling selanjutnya. Apabila konseli dapat mengubah perilakunya atau berhasil mengubah perilakunya tadi, konseli akan mendapatkan hadiah atau reward dari konselor. Tetapi jika konseli ini gagal mengubah perilakunya, konseli akan mendapatkan hukuman. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Mungkin biar lebih jelasnya lagi, kita langsung aja yuk nonton ke videonya. Selamat menonton. Assalamualaikum, Bu. Ya, silakan masuk, Mbak. Iya, terima kasih, Bu. Oh iya, bagaimana kabarnya, Mbak? Sebenarnya saya merasa kurang baik, Bu. Kalau Ibu tidak salah, kamu Azizah ya? Anak kelas 10 IPS 2 yang pandai dan rajin itu? Iya, benar, Bu. Ibu kok bisa tahu nama saya? Ya, Ibu tahu, apalagi kamu kan murid Ibu sendiri yang terkenal pandai dan rajin itu kan? Hehe, Ibu bisa aja. Oh iya, tadi kan Aziza bilang kepada Ibu katanya kurang baik. Memangnya ada apa, Nak? Mungkin bisa Ibu bantu? Sebelumnya, terima kasih atas waktunya, Bu. Sebenarnya saya ingin bercerita, tetapi saya bingung harus bercerita dari mana, Bu.
Baiklah Azizah, sebelum kita menyelesaikan masalah ini, apakah sebelumnya Azizah sudah pernah melaksanakan proses konseling? Belum pernah, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling. Jadi, proses konseling adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk wawancara untuk membantu konseli yang bermasalah, dan di dalam proses konseling tersebut ada pula beberapa asas yang perlu dipatuhi, yaitu yang pertama salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi, Azizah ini tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahannya Azizah kepada Ibu, karena yang tahu permasalahan ini hanya Ibu dan Azizah saja. Dan juga di dalam proses konseling ini kita dibatasi waktu berkisar 45-60 menit. Dan hal yang penting juga yang perlu Azizah tahu bahwa dalam proses konseling ini yang bertanggung jawab adalah dalam mengambil keputusan yaitu Azizah sendiri. Konselor di sini hanya sekedar membantu dalam mengatasi masalah yang dialami konseli. Apakah Azizah memahami? Oh, jadi seperti itu ya, Bu, proses konseling. Sekarang saya sudah paham, Bu. Alhamdulillah kalau Azizah sudah paham. Sekarang Azizah bisa ceritakan kepada Ibu tentang masalah apa yang sedang dihadapi oleh Azizah. Sebenarnya begini, Bu. Saya punya masalah dengan teman-teman di kelas. Saya sering dibully dan tidak diajak bergabung untuk kelompok saya. Karena saya orang miskin, Bu, dan hal tersebut sangat mengganggu saya. Saya sering menjadi berpikiran negatif bahwa hal tersebut terjadi karena orang tua saya yang miskin. Dan hal tersebut benar-benar mengganggu pikiran saya, Bu, sehingga membuat saya jadi lebih suka diam dan kurang percaya diri, sehingga membuat prestasi saya menjadi menurun, Bu. Baiklah Azizah, Ibu sangat memahami permasalahan yang dihadapi Azizah. Sekarang jadi di sini Azizah mempunyai masalah dengan teman-teman karena masalah ekonomi. Akhirnya Azizah menjadi korban perundungan oleh teman-teman, dan Azizah juga sering berpikir negatif ya, dan juga menjadi kurang percaya diri. Dengan tersebut berakibat frustasi Azizah menjadi menurun. Apakah benar? Iya, Bu. Baiklah Azizah, bisa ceritakan apa yang teman-teman lakukan saat membuli? Teman-teman sering sekali mengejek soal pakaian, sepatu saya yang sudah kusam dan jelek, Bu, dan HP saya yang layarnya sudah pecah dan ketinggalan zaman, Bu. Ya Azizah, bisa lanjutkan lagi ceritanya. Dan teman-teman juga sering mengatai saya orang miskin, Bu, dan hal tersebut membuat saya menjadi selalu berpikiran negatif, Bu. Kira-kira kalau boleh Ibu tahu, apa yang membuat Azizah berpikiran negatif? Yang membuat saya menjadi berpikiran negatif yaitu semua hal tersebut karena orang tua saya, Bu. Saya selalu berpikir kalau orang tua saya tidak miskin, pasti saya tidak dijauhi oleh teman-teman. Dan akhir-akhir ini saya jadi sering diam dan merasa malas untuk belajar, Bu. Azizah tadi mengatakan bahwa akhir-akhir ini menjadi lebih sering diam dan malas. Bisa dijelaskan maksud dari perkataan Azizah tersebut? Ya, Bu, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan karena jika saya melawan saya tidak bisa, Bu, karena saya orang miskin, sedangkan mereka orang berpunya semua, Bu. Jadi saya lebih baik menjauh dan diam agar tidak dibully lagi oleh teman-teman, dan saya merasa malas belajar karena saya beranggapan untuk apa saya belajar kalau saya tidak bisa melanjutkan pendidikan lagi, karena pasti tidak akan ada biaya untuk melanjutkannya, Bu. Nampaknya Azizah sudah sangat merasa putus asa ya, sampai bisa berpikiran bahwa kejadian tersebut karena orang tua Azizah, dan sampai malas untuk belajar
karena berpikiran bahwa tidak bisa melanjutkan pendidikan lagi karena biaya. Iya Bu, saya sangat putus asa. Baiklah, terus apa yang anak Aziza inginkan dalam proses konseling ini? Saya ingin menghilangkan pikiran-pikiran negatif saya Bu, agar saya bisa kembali bersemangat untuk belajar lagi, agar bisa membuktikan kepada teman-teman Bu, walau saya miskin harta, tapi saya tidak miskin pengetahuan Bu. Baiklah, jadi masalah yang Nak Aziza ingin selesaikan dalam proses konseling ini yaitu menghilangkan pikiran-pikiran negatif dan ingin bangkit lagi agar berprestasi kembali untuk membuktikan kepada teman-teman Nak Aziza. Apakah seperti itu? Iya Bu, benar begitu. Baiklah Nak Aziza, dalam masalah yang dihadapi Nak Aziza saat ini, Ibu akan bantu dengan strategi kognitif restructuring, karena tampaknya di sini Nak Aziza tadi bilang bahwa sering berpikiran negatif, dan lalu Ibu akan juga memberikan strategi kontrak perilaku karena tadi juga mengatakan merasa malas untuk belajar. Apakah Nak Aziza mengetahui apa itu kognitif restructuring dan juga strategi kontrak perilaku tersebut? Belum Bu. Baiklah, Ibu akan jelaskan. Jadi, kognitif restructuring itu adalah belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Contohnya tadi kan Nak Aziza merasa berpikir bahwa perundungan tersebut itu karena terjadi disebabkan oleh orang tua Nak Aziza yang kurang mampu. Dan pikiran tersebut harus dirubah karena setiap orang tua pasti akan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan masalah ekonomi tersebut dapat dirubah jika Nak Aziza mau berusaha untuk maju agar bisa merubah perubahan perekonomian orang tuanya Nak Aziza yang sebelumnya kurang mampu, yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan sedangkan strategi kontrak perilaku, jadi nanti di sini Ibu akan memberikan berisi selembar kontrak, yaitu berisikan tentang perjanjian bahwa untuk merubah perilaku malas tadi menjadi lebih giat, dan apabila berhasil melaksanakan tersebut dengan baik, nanti Nak Aziza akan Ibu berikan hadiah. Tapi kalau Nak Aziza tidak bisa, Nak Aziza akan mendapatkan konsekuensinya. Apakah Nak Aziza memahami? Oh, jadi seperti itu ya Bu, strategi kognitif restructuring dan strategi kontrak perilaku. Iya Bu, saya juga bingung dengan pemikiran saya yang selalu berpikiran negatif seperti ini, dan perilaku saya yang tiba-tiba menjadi pemalas. Ya Nak Aziza, dan dalam proses konseling ini Ibu akan mempergunakan strategi tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah Nak Aziza. Apakah Nak Aziza setuju? Iya Bu, saya setuju. Ibu mau menanyakan menurut Nak Aziza, apakah berpikiran negatif dan menyalahkan orang tua dan menjadi malas-malasan merupakan hal yang baik? Tidak Bu, hal tersebut tidaklah baik dan tidak seharusnya dilakukan. Baiklah, Ibu ingin bertanya lagi, apakah dengan Nak Aziza melakukan hal tersebut, masalah Nak Aziza akan terselesaikan? Tidak Bu, hal tersebut justru akan membuat saya semakin terpuruk. Bagus Nak Aziza, jika kamu bisa berpendapat seperti itu. Jadi sekarang yang perlu Nak Aziza ketahui bahwa apa yang sudah Nak Aziza lakukan sudah membuat diri Nak Aziza semakin terpuruk dan tidak menyelesaikan masalah, justru malah menambahkan beban. Ya Bu, saya sadar bahwa hal yang sudah saya lakukan tersebut salah dan tidak seharusnya saya lakukan. Coba pikirkan, jika Nak Aziza tetap terpuruk dalam masalah tersebut dan selalu berpikiran negatif dan sering bermalas-malasan, apakah Nak Aziza bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Tidak Bu, saya harus berubah.
Perubahan seperti apa yang Nak Aziza maksud? Bisa dijelaskan? Saya harus berusaha untuk tidak lagi berpikiran negatif, Bu. Saya harus bisa menerima keadaan dengan ikhlas dan saya akan lebih giat lagi belajar agar saya bisa menjadi orang sukses dan bisa merubah perekonomian keluarga dan juga bisa membuktikan kepada teman-teman bahwa saya bisa menjadi siswa yang berprestasi. Alhamdulillah, kalau Nak Aziza mau berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi, dan Ibu akan selalu mendukung. Tetapi, apakah Nak Aziza tidak menyesal dengan keputusan yang Nak Aziza ambil? Tidak, Bu. Saya tidak pernah menyesal. Saya sadar harus berubah, Bu. Bagus sekali Aziza. Jika Aziza sudah menemukan pikiran positif, mulailah untuk kembali ke Nak Aziza yang dulu, yang aktif dan juga rajin belajar ya. Baik, Bu. Saya akan mencobanya. Baiklah, supaya kamu tidak lupa dengan apa yang akan kamu lakukan, bagaimana kalau tindakan yang akan kamu lakukan tersebut sebaiknya dicatat dan diketahui oleh saya. Apa harus ditulis, Bu? Iya, supaya kamu tidak lupa dengan apa yang akan dilakukan. Jadi, kamu harus berpedoman dengan apa yang kamu tuliskan tersebut. Apakah kamu bersedia, Nak Aziza? Iya, Bu. Saya bersedia. Baiklah, setelah sesi ini, Ibu akan berikan selembar kontrak perilaku tersebut ini. Lalu silakan dibawa pulang dan setiap mau melaksanakan apa yang akan kamu lakukan, silakan ditulis di kertas ini. Dan Ibu akan melihatnya nanti. Dan Ibu yakin jika kamu melakukannya bersungguh-sungguh, maka permasalahan kamu akan selesai. Dan jika kamu berhasil melakukannya, Ibu akan memberikan hadiah untuk kamu sebagai tanda penghargaan jika berhasil. Dan jadi mulai kapan kamu akan melaksanakannya, Nak Aziza? Iya, secepatnya, Bu. Mulai besok akan saya laksanakan. Ya, lebih cepat lebih baik. Dan semoga berhasil ya. Dan ini nanti diisi ya. Bagaimana, Nak Aziza? Apakah ada yang bisa Ibu bantu lagi? Atau ada yang ingin diceritakan lagi? Untuk sementara itu aja, Bu. Baiklah, hari ini Aziza sudah bisa menyelesaikan masalah Aziza sendiri dan sudah bisa berpikir positif dari yang negatif tentang orang tua karena itulah teman-teman kamu. Dan Aziza tidak akan bermalas-malasan lagi ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baiklah, sekarang bagaimana perasaan Aziza saat ini? Saya merasa lebih lega, Bu. Dan saya tahu apa yang harus saya lakukan berkat Ibu. Terima kasih sekali lagi ya, Bu. Ya, baiklah. Kalau begitu, nampaknya kita sudah berbincang selama 10 menit. Bagaimana pertemuan ini diakhiri saja? Sebelum kita akhiri konseling ini, Nak Aziza harus melaporkan hasilnya ke Ibu ya mengenai kelanjutan proses konseling ini. Ya, Bu. Minggu depan saya akan hubungi dan ngobrol-ngobrol lagi membicarakan tindak lanjut dari apa yang akan saya lakukan tadi, Bu. Baik, Nak Aziza. Kalau begitu kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Jadi kita akhiri proses konseling kita saat ini. Iya, Bu. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Ya, Nak Aziza, sama-sama. Waalaikumsalam.